Oke, jadi kali ini gue mau bikin video analisis tentang pertandingan Indonesia versus Australia yang skornya udah sama-sama tahu ya, 5-1. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin kalau gue bukan coach, bukan mantan pemain timnas, bukan jurnalis top modelan yang punya 2 HP itu. Jadi kalau mau nonton ya udah nonton, kalau nggak mau ya udah lu ngapain masih di sini. Oke, ini sebenarnya pertandingan pertama Patrick Kluivert yang secara strategi emang beda banget sama Sintayong ya. Hal yang cukup gue sorotin dalam pertandingan ini, timnas Indonesia kurang respect sama set piece-nya timnas Australia. Padahal set piece-nya timnas Australia ini power banget sebenarnya. Gue nggak tahu alasan pastinya kenapa timnas Indonesia hanya menempatkan 8 pemain waktu corner kick gitu. Bahkan cuma 2 pemain yang zonal marking gitu. Padahal kalau kita lihat Pep Guardiola aja ketika dia ngelawan tim yang set piece-nya bagus, dia all in cuy, 10 pemain defense. Bahkan di klip ini ada 4 pemain yang zonal marking. Tapi gue juga nggak tahu alasan kenapa Coach Patrick hanya menempatkan 8 pemain saat corner kick. Kalau asumsi gue mungkin karena Indonesia posisinya tertinggal jadi dia nyiapin 2 rest attack gitu. Dan ini sebenarnya pendekatan yang cukup berbeda dari zamannya Sintayong. Ketika lawan Australia dulu yang berakhir 0-0 itu, Indonesia menyiapkan 10 pemain defense saat corner kick. Walaupun pendekatannya Sintayong ini beda sama Pep Guardiola ya. Kalau pendekatannya Sintayong itu satu orang duel, satu orang nahan orang. Kalau kalian pernah main basket, kalian pasti tahu istilah screening gitu ya. Nah, jadi satu orang itu screening untuk ngeganggu lawan dan satunya duel. Tapi ini disclaimer, gue bukan pemuja Sintayong ya. Tapi perlu diakui kalau Sintayong mungkin penguasaan regionnya lebih kuat gitu. Dan ini alasan yang kedua, ini permainan menyerang Indonesia itu justru menjadi bumerang bagi timnas Indonesia sendiri. Dan kita perlu akui kalau penyesuaian taktik itu nggak akan cukup dalam waktu 3 bulan. Apalagi taktiknya Sintayong sama Patrick Kluivert ini kan beda jauh ya. Jadi kesannya Indonesia yang biasa bermain pasif disuruh main aktif. Template-nya, permainan menyerang pasti akan diikuti high press. Garis pertahanan tinggi, permainan offset trap, dan biasanya kiper akan beralih fungsi menjadi sweeper kiper. Kita bahas dari gol kedua timnas Australia. Timnas Indonesia oke, sudah bermain garis pertahanan tinggi. Ini kalau Australia mainin false nine atau AMF, mungkin aja nggak akan jalan cuy. Tapi sayangnya ketika timnas sudah main garis pertahanan tinggi, kipernya pasif cuy. Umumnya ketika tim itu main garis pertahanan tinggi, kiper akan keluar dari kotak penalti. Oke lah, kita nggak usah bahas offset trap, karena ini juga dari bola pantul juga. Dan yang kedua, Indonesia kadang nggak konsisten. Ini just information ya, biasanya tim melakukan high press, itu untuk menutup ruang main playmaker. Dan biasanya strategi ini berusaha untuk membuat lawan susah untuk balik badan juga. Tapi di gol ketiga ini, Indonesia itu kesannya kayak main low block gitu. Nggak ada yang ngelakuin pressing agresif ke pemegang bola, bahkan pemegang bola bisa membawa bola dengan ruang seluas itu dan ngadep ke arah gawang. Dan di sini gue rasa kayak kesannya ragu-ragu gitu pemain Indonesia. Oke lah kalau dia dapat space karena dia habis ngelewatin pemain, itu masih oke lah. Tapi dia pure dapat ruang kosong gitu loh. Ya udah gitu aja analisis gue. Ya mau gimana pun juga Patrick Kluivert baru 3 bulan ya ngelatih Indo. Dan menurut gue juga jelas perlu penyesuaian, apalagi ini ganti taktik ya hitungannya. Ya harapan gue permainan Indo semoga makin berkembang ya cuy. Dan gue kayaknya juga nggak perlu ngebanding-bandingin pelatih A dan pelatih B juga. Dan nggak perlu juga ngata-ngatain pelatih baru Indo sekarang. Karena kita kalau disuruh ngelatih pun juga nggak bisa cuy. Jadi ya udah berdoa aja gitu.